Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Nah, di masa pandemik ini semoga kita semua menaati protokol kesehatan seperti yang dianjurkan. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini setiap surat tentu mempunyai isi berupa pesan yang hendak disampaikan pengirim kepada penerima. Isi surat adalah pokok atau inti permasalahan yang dibahas dalam surat. Nah, setiap surat, baik pribadi maupun surat dinas itu memuat isi permasalahan. Berikut perbedaan isi surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, isi surat pribadi. Surat pribadi pada umumnya memuat masalah pribadi atau perseorangan. Adapun isi surat pribadi dapat berupa undangan atau ajakan, permohonan, jawaban atas suatu menolak atau menerima, perencanaan suatu, serta ucapan selamat, maaf, simpati, atau suatu hal, atau terima kasih. Nah, kita masuk ke bagian yang A, yaitu surat pribadi yang berisi ajakan atau undangan, yaitu surat dapat media untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk berperan serta dalam suatu kegiatan. Misalnya surat pribadi yang berisi ajakan undangan untuk melakukan sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan surat pribadi yang berisi ajakan atau undangan. Yang B yaitu surat pribadi yang berisi permohonan. Nah, surat pribadi yang dapat menjadi media untuk mengajukan suatu permohonan, misalnya permohonan bantuan. Yang C, surat pribadi yang berisi jawaban. Nah, ini pernahkah kita membaca surat pribadi yang akhir surat itu terdapat kalimat balasan? Darimu sangat aku nantikan. Nah, balasan yang dimaksud pada kalimat tersebut, balasan yang digunakan sebagai media untuk memberi jawaban atas suatu permohonan atau ajakan yang ditawarkan. Berikutnya itu yang D, surat pribadi yang berisi ucapan. Surat pribadi yang sering digunakan itu untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Setelah memahami surat pribadi, nah kita dapat menyusun kesimpulan dengan langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah pertama yaitu membuat uraian tentang isi surat. Yang kedua, menemukan tujuan penulisan surat. Nah, itulah penjelasan dari surat pribadi tadi. Kedua, di sini ada isi surat dinas. Isi surat dinas di sini secara umum surat dinas itu berisi tentang urasan kedinasan. Nah, secara khusus surat dinas dapat berisi tentang permintaan, penawaran barang atau jasa atau kerjasama, permohonan maaf, pemberitahuan, pengajuan, terus penolakan atau penjelasan. Nah, untuk menyimpulkan isi surat dinas, langkah-langkah yang perlu dilakukan hampir sama dengan cara menyimpulkan surat pribadi, yaitu membuat uraian dan menentukan tujuan penulisan surat. Tujuan penulisan surat ini resmi atau dinas, bisa berupa perintah, pemberitahuan, keputusan, dan pengumuman. Itulah yang dimaksud dengan isi surat dinas. Mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, setelah belajar memahami isi surat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur kaidah bahasa surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama yaitu surat pribadi. Ini ada struktur pribadi. Yang pertama yaitu titi mangsa, yaitu tempat dan tanggal yang dibuatnya surat, misalnya sebagai berikut. Solo 1 April 2020 atau Palembang 20 Juli 2020. Nah,
Yang kedua, alamat tujuan surat biasanya berisi nama dan lokasi penerima. Karena sifat pribadi penulisan tujuan surat dapat bervariasi. Perhatikan contoh berikut. Nah, di buku ada contohnya juga. Boleh dilihat di buku juga. Di sini ada contohnya Lili Sri Kandi di Bali. Nah, itu alamat dan tujuannya. Nama dan alamat. Ketiga yaitu pembukaan, yaitu bagian ini berisi salam pembuka dan pengirim surat biasanya menanyakan kabar si penerima dari surat tersebut. Nah, contohnya itu salam rindu. Yuli, bagaimana kabarmu sekarang? Semoga kabarmu baik-baik saja. Aku dan keluargaku di Yogyakarta pun sehat-sehat saja. Bagaimana ujian semestermu kemarin? Aku yakin nilai rapotmu bagus, karena sejak dulu kamu memang pandai dalam pelajaran. Terus yang keempat, isi. Nah, bagian isi ini berisi tentang informasi yang hendak disampaikan pengirim surat kepada penerima. Contohnya, oh iya, ngomong-ngomong soal ujian semester dan pembagian rapor, sebentar lagi kita akan memasuki musim liburan panjang. Rencananya libur semester kali ini aku akan berkunjung ke Bandung. Yuli, apakah kamu tidak keberatan kalau aku memintamu untuk menjemputku di stasiun? Aku juga berharap kamu mau menemani aku berjalan-jalan, menjelajahi tempat-tempat wisata di Bandung. Bagaimana, kamu bisa kan? Nah, itulah bagian isi dari surat tadi. Terus yang kelima yaitu bagian penutup. Nah, bagian penutup ini bagian yang berisi ucapan terima kasih, harapan pengirim surat, dan ucapan penutup. Contohnya, sekian dulu surat dariku ya Yul, balasan surat darimu sangat aku tunggu. Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu nomor 6, tanda tangan dan nama jelas pengirim. Yang B yaitu unsur kebahasaan surat pribadi. Unsur kebahasaan surat pribadi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif atau ekspresif. Terus yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga itu pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Itulah unsur kebahasaan dari surat pribadi. Berikutnya kita masuk yang kedua yaitu surat dinas. Nah, struktur dari surat dinas ini terbagi menjadi 12. Misalnya ada struktur, ada kop surat, ada tanggal penulisan surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada hal, alamat dalam, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, nama jabatan, stempel atau tanda tangan, dan yang terakhir itu tembusan. Itulah struktur dalam surat dinas. Yang berikutnya itu yang B yaitu unsur kebahasaan surat dinas. Unsur kebahasaan surat dinas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, menggunakan bahasa ragam baku. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus sederhana dan ringkas. Yang keempat, bahasa yang digunakan tidak sama dan tidak bermakna ganda atau jelas. Itulah struktur dari surat dinas dan unsur kebahasaan dari surat dinas.
Cukup sekian Ibu ucapkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.